Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan tim pembahasan buku Kiat Sukses USDA tahun 2021 bersama MGMP Matematika Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kesempatan ini kita akan bahas paket 7 bersama Pak Harto akan membahas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oleh itu marilah segera kita mulai. Kita awali dengan pembahasan nomor 1. SMP maju dengan komposisi siswa kelas 7 ada 50 siswa, kelas 8 45 siswa, dan kelas 9 ada 80 siswa. Akan dibuat kelompok masing-masing kelas dengan banyak anggota sama. Banyak anggota maksimum per kelompok yang terbentuk adalah anak-anak, ini berarti materi kita tentang FPP dan KPK materi kelas 7. Karena akan dibuat kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok itu sama, maka ini ilmu kita ini adalah tentang FPP. Jadi kita cari dulu FPP dari 50, 45 dan 80. Ini berapa gitu. Bagaimana mencari FPP? Masing-masing kita faktorkan dulu dengan diagram boleh, dengan apapun boleh. Jadi yang 50 kita cari faktor-faktornya. Ini kita bagi 2. Ini masih 25. Kalau kita bagi 5 berarti hasilnya juga 5. Ini artinya 50 difaktorkan menjadi 2 kali 5 pangkat 2. Itu. Kemudian yang berikutnya yang 45 ini kita faktorkan. Kalau kita bagi 5 ini 9. Ini kalau kita bagi 3 hasilnya 3. Berarti 45 ini hasil dari 3 pangkat 2. Ini 3-nya 2 kali dikalikan dengan 5. Itu. Berikutnya yang 80 kita bagi 2, bisa dibagi 2 hasilnya 40 bagi 2 lagi ini bisa hasilnya 20. Nah ini bagi 2 lagi masih bisa hasilnya 10, dan ini kita bagi 2 lagi bisa hasilnya 5. Ini sudah kecil sehingga 80 ini hasil kali 2 pangkat 1 2 3 4 pangkat 4 dikalikan dengan 5, sehingga FPP dari 50 45 80 ini dari hasil faktor-faktor dicari yang sama. Nah, FPP dicari yang sama, yang pangkatnya paling kecil. Yang sama pangkatnya paling kecil. Ini 2, ini sini 3, ini 2, ini tidak 3-nya. Jadi cari persekutuannya. Faktor sekutu yang sama dengan pangkat paling kecil. Ini ya 5 tuh. Faktor sekutunya 5, ini cuma ada 5, pangkat kecilnya 5, pangkat 1. Jadi FPP-nya adalah 5. Sehingga untuk yang kelas 7 banyaknya kelompok berapa? Banyak kelompok ini 50 dibagi 5 sama dengan 10. Yang kelas 8 banyak apa, ada berapa? 45 dibagi 5, ini ada 9. Yang kelas 9 hanya 80 dibagi 5 punya 16. Tuh, jadi secara urut kelas 7 8 9 10 9 16
Jadi 10, 9, 16. Jadi jawabannya adalah ini C. Begitu anak-anak untuk pembahasan nomor 1. Lanjut, kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor berikutnya, nomor 2. Pecahan berikut yang nilainya antara 1/7 dan 3/14. Baik, jadi pecahan di antara 1/7 dan 3/14. Ini langkah pertama, ini harus samakan penyebutnya dulu. Nah, ini kita samakan penyebutnya, jadi menjadi per 14. Ini kalikan 2, jadi bilangnya kalikan 2. Jadi kali ini menjadi 14, dari 7 kali 4 kalikan 2, berarti pembilangnya kalikan 2. Nah, ini penyebutnya sekarang sudah sama, 14. 2/14, 3/14. Antara 2/14 dan 3/14 kan tidak ada. 2 langsung 3, berarti tidak ada bilangannya yang bulat. Oke, langsung kita penyebutnya kalikan 2 menjadi 28. Bilangnya kalikan 2, ini 4, di sini 6. Nah, antara 4 dan 6 ada bilangan 5 kan? Nah, jadi ada bilangan 5 per 28. Nah, inilah pecahan antara 1/7 dan 30 adalah 5/28, dan tidak ada, yaitu jawabannya berarti C. Demikian penjelasan anak untuk nomor 2. Lanjut berikutnya yang nomor 3. Nomor 3, pompa air dapat memindahkan air dengan debit 6 meter kubik per menit. Debit air sama dengan, sekarang kita ketahui bahwa ini dalam satuan pilihannya itu liter per detik. Nah, kita harus menyetarakan dulu bahwa meter kubik ke liter. 1 meter kubik itu berapa liter? 1 meter kubik itu kan sama dengan 1000 liter. Itu gitu. Sehingga 6 meter kubik tentunya menjadi 6000. Kemudian yang menit, 1 menit berapa detik? 1 menit itu ada 60 detik. Tuh. Sehingga kita bisa merubah ini A yang 6 meter kubik per menit itu sama dengan dijadikan liter. Ini adalah 6000 liter per 60 detik. Itu. Sehingga ini kalau kita 6000 bagi 60, 6000 bagi 60, ini jadi nolnya bisa coret ini. Jadi tinggal 600 bagi 6 kan 100. 100 liter per, ini sudah detik. Itu caranya dan anak, sehingga jawabannya adalah D, nomor 3 D. Demikian anak-anak pembahasan yang nomor 3. Lanjut kita lanjutkan yang nomor berikutnya, nomor 4. Contoh kasus perbandingan senilai adalah, contoh kasus perbandingan senilai. Kalian masih ingat perbandingan senilai? Itu membandingkan besaran, dimana kalau besaran pertama itu naik, besaran kedua juga naik. Kalau besaran pertama turun, besaran kedua juga turun. Sama-sama naik, sama-sama turun, itu namanya perbandingan senilai. Kalau bernilai kan tidak. Kalau yang berbalik nilai itu jika besaran yang satu naik, besaran lainnya turun. Kebalikannya, kalau besaran pertamanya turun, maka besaran yang kedua atau yang lainnya itu naik.
itu namanya berbalik nilai. Ini yang ditanyakan yang senilai. Yang A, yang A ini harga dan jumlah barang dan harganya 2 kg gula itu 22.000, maka harganya 4 kg otomatis rupiahnya juga akan naik. Ini sebenarnya juga perbandingan senilai ini, karena perbandingan senilai hanya aja ini 2 yang A, ini 2 dibanding dengan 4, ini kan 1 dibanding 2, besaran keduanya 22.000 dibanding dengan 88.000, ini adalah 1 dibanding 4. Nah ini ternyata berbeda ya. Ini 1 banding 2, di sini 1 banding 4, jadi ini tidak senilai. Dalam arti ini senilai tapi yang salah gitu. Berbanding senilai tapi salah gitu. Kemudian yang kedua ini antara jumlah kambing dengan waktu yang diperlukan untuk memakan pakan. Nah ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena kalau besaran 1 naik maka besaran keduanya turun. Ini yang pertama besarannya 2, di sini 4, dari 1 menjadi setengah hari, 6 jam. Oke. Kalau ini 4 menjadi setengah hari, jadi naik, berarti sini turun waktunya. Jadi ini berbalik nilai. Kemudian yang C, kalau yang B ini berbalik nilai. Kemudian yang C 3 dibanding dengan 2. Kemudian yang besaran berikutnya yang kedua 90 dibanding dengan 60. Ini kan juga sama dengan 3 dibanding 2. Ini sama dengan yang ini. Nah, oleh karena jawabannya adalah C. Itu karena ini perbandingannya sama, jadi ini senilai. Nah lebih tepatnya kalau ini dilengkapi atau diralat untuk ini apa, pertanyaannya contoh kasus perbandingan senilai yang tepat, tambah yang tepat, yang benar ya. Di sini yang benar adalah, atau yang tepat ya, adalah ini paling bagus ini. Jadi seperti itu soalnya. Demikian anak-anak untuk pembahasan nomor 4, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang nomor 5. Hasil dari 27 pangkat 1/3 ditambah 32 pangkat 2/5 dibagi dengan 9 pangkat negatif setengah. Baik, untuk ini maka kita tuliskan dulu bilangan pokoknya, kita ubah. Bilangan pokok dari perpangkatan ini kita ubah, sehingga menjadi yang 27 itu kita ubah menjadi 3 bilangan pokoknya. Kan 3 pangkat 3 atau 27 pangkatkan lagi dengan 1/3 ditambah dengan 32 bilangan pokoknya, kalau kita ubah menjadi 2, ini kan 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32 dipangkatkan dengan 2/5 dibagi dengan 9, itu kita ubah dengan bilangan pokok 3, jadi 3 pangkat 2 pangkatkan negatif setengah. Itu terus ya ini 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Ini kalau perpangkatan dipangkatkan lagi itu kan bilangan pangkatnya jangan dikalikan, sehingga ini jadi 3 pangkatnya itu 3 kali 1/3,
3 kali 1/3. 3 kali 1 3, 3 bagi 3 1. Jadi ini 3 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 5 pangkat 1/5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan 2/5. Itu ini kalau kita ini jadi 2 pangkat 2. Itu 3 pangkat 2 pangkatkan negatif setengah. Ini sama saja 3 pangkat 2 kali negatif setengah. Ya, ini 3 pangkat negatif 1. Kita tinggal ngitung aja. 3 pangkat 1 itu 3 ditambah 2 pangkat 2 4. 3 tambah 4, 3 ditambah 4 7. Yang 3 pangkat negatif 1 itu adalah sama saja dengan kalau ubah ke positif itu 1/3. Sehingga 7 dibagi 1/3 itu sama dengan 7 dikali 3/1 sama dengan 21. Baik, sehingga jawabannya adalah B. Demikian anak-anak pembahasan kita untuk nomor 5. Dan selesailah sudah pembahasan dari nomor 1 sampai 5 untuk kesempatan hari ini bersama saya Pak Harto. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jelas. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.